Lelang dakwah. Lukisan legendaris Bulan Purnama karya Mary Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik yang donainya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mualaf Center Hagia Sophia, Sulawesi Utara sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mualaf binaan Mualaf Center Nasional Hagia Sophia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris Bulan Purnama ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Baik anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz-Ustadzah SMP Muhammadiyah 6 Surabaya, tim dari Hagia Sophia, dan saya hormati Mas Tatit Yudo Wicaksono, nganjuk podo karo aku nganjuk. Baik anak-anak sekalian, kita akan menyaksikan proses pensahadatan ya saudara kita yang bernama Tatit Yudo Wicaksono ya. Ini tanggal lahir Nganjuk tanggal 19 Maret 1989. Beberapa hari lagi ulang tahun ya. Agama sebelumnya agama Kristen Protestan. Perlu diketahui anak-anak sekalian ya, bahwa untuk masuk Islam ya, ini di dalam agama Islam itu tidak ada paksaan ya, tidak ada paksaan dalam beragama. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Allah mengatakan seperti itu, sehingga saya ingin bertanya kepada Mas Tatit ya. Aslinya mana Mas Tatit? Jombang, Jawa Timur, Pak. Ya. Agama sebelumnya Kristen Protestan. Kristen Protestan. Saya tanya alasan atau motivasi masuk Islam Mas Tatit. Apa? Karena panggilan hati. Karena di lingkupan keluarga saya semuanya Muslim, banyak yang Muslim, Pak. Oh, saudara-saudara Muslim. Iya. Oh, alhamdulillah. Gitu ya. Jadi karena panggilan hati ya, Mas Tatit ini masuk Islam. Bagaimana cerita ayahnya Anda dulu yang Islam tuh? Keluarga dari ayah dulu itu Muslim semua. Oh, jadi menikah sama ibu, ayah masuk Kristen. Oh, betul. Ya, makanya setelah itu saya juga belajar dari keluarga-keluarga dari ayah. Ternyata di Islam itu banyak hal yang baik yang saya dapatkan dari situ. Oke.
Terus sementara adakah yang menyuruh Mas Tatit untuk masuk Islam begitu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada ya. Karena biji. Apakah keluarga sudah tahu kalau mau masuk Islam? Sudah tahu Pak. Sudah tahu ya, sudah minta izin orang tua gitu ya. Sudah tahu Pak. Alhamdulillah ya. Kemudian resiko Mas Tatit, apa resikonya setelah nanti masuk Islam ya? Karena banyak mualaf itu ketika masuk Islam itu banyak yang menjadi tantangan. Resikonya kira-kira nanti apa menurut Mas Tatit? Resikonya ya kita harus siap apapun, karena saya percaya kiamat itu ada, neraka dan surga itu ada. Oke, alhamdulillah. Artinya Mas Tatit sudah siap dengan segala risikonya ya? Siap Pak. Enak, tidak enak, siap ya? Iya. Oke, karena memang beragama itu Islam itu punya tanggung jawab 5 ya. Ada 5 tanggung jawab terhadap Islam. Kalau sudah yang pertama mengimani Islam ya. Islam itu harus diimani, diyakini bahwa itu agama yang benar ya, yang harus diperjuangkan. Setelah diimani itu yang kedua mempelajari Islam ya. Islam tidak cukup diyakini tapi harus dipelajari. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara ngaji, bagaimana cara puasa dan sebagainya, itu harus belajar tentang Islam. Dan tidak cukup belajar, yang ketiga adalah mengamalkan Islam. Setelah dipelajari, sudah tahu caranya sholat, tahu caranya puasa, harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setelah kita mengimani, mempelajari Islam, mengamalkan Islam, yang keempat adalah mendakwahkan Islam. Jadi Islam itu harus didakwahkan kepada keluarganya ya, utamanya kepada keluarganya dan kepada yang lain. Ku angfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini harus kita tanggung jawab kita. Yang kelima, setelah kita iman, kita belajar sudah, kita mengamalkan sudah, mendakwakan sudah, yang kelima adalah memperjuangkan Islam. Karena untuk berislam itu tidak mudah, perlu perjuangan. Kita mau puasa saja kan susah, harus diperjuangkan ya. Itu butuh perjuangan. Kita berislam punya tanggung untuk memperjuangkan Islam. Jadi itu keyakinan terhadap Islam itu tidak hanya sekedar Islam KTP dan sebagainya, tapi harus Islam yang sesungguhnya, bukan Islam yang seolah-olah tadi. Karena banyak di Indonesia itu kadang-kadang orang Islam tapi Islamnya seolah-olah gitu ya. Mas Tatit, apa yang diketahui selama ini tentang Islam dan Kristen? Ajaran sampean ya. Ajaran yang baik. Kalau Islam cenderung mengarah ke akhlak yang baik, sama-sama saling mencintai sesama umat manusia. Kalau Kristen, cinta kasih sama, bersama. apakah Mas Tatit sudah siap dengan semua hal tentang banyaknya ibadah setelah masuk Islam ya? Ada sholat, ada puasa, ada zakat, haji dan lain sebagainya. Kewajiban siap dengan. Sudah siap ya? Siap Pak. Nah, kalau di Kristen kan enak, ibadah hanya sepekan sekali misalkan, tidak ibadah juga tidak apa-apa. Tapi kalau dalam Islam kan sholat aja 5 kali kan, itu wajib gitu ya. Wajib dilakukan, kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Itu konsekuensinya di dalam Islam. Kalau di Kristen kan mungkin hanya hari Minggu tok ya nah? Kalau di Islam kan setiap waktu, 5 waktu itu. Yang setiap pekan sholat Jumat itu wajib. Baik Mas Tatit ya, sekarang ikuti saya ya. Mas Tatit tadi sudah niat ya, niat ikhlas karena Allah ya. Semoga ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan diberikan petunjuk dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti saya Mas Tatit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, mulai detik ini kita mendapat saudara baru ya, yang kembali ke agama fitrahnya. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan ya, diberikan istiqomahan di dalam Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.